Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, apa kabar Anda semua? Semoga Anda tetap sehat, tetap penuh semangat dan senantiasa bersyukur atas anugerah Tuhan dalam hidup Anda, baik dalam suka dan duka. Dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, senang sekali saya Bernadette Esther bisa kembali hadir dan menyapa Anda dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini dalam Pekan Biasa ke-18. Dan Santo Cayetanus mengatakan, walau segenap para kudus dan segala makhluk meninggalkan engkau, ia akan senantiasa mendampingimu, apapun yang engkau butuhkan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada hari ini kita akan mendengarkan sapaan Tuhan melalui bacaan-bacaan liturgi dari Kitab Bilangan, Injil Suci menurut Matius, dan renungan yang akan disampaikan oleh Romo Gregorius Wilson PR. Kita sapa beliau dulu ya. Romo Wilson, terima kasih sudah kembali hadir di studio ORK, Romo. Selamat pagi Mbak B, selamat pagi saudara-saudariku yang mungkin sekarang lagi dalam perjalanan atau di rumah. Baik, Romo, kita mulai acara ini dengan doa pembuka. Silahkan Romo yang memimpin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kami percaya bahwa Engkau selalu menyelenggarakan hidup kami. Engkau yang selalu menuntun hidup kami agar kami selalu dekat dengan Engkau. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk pagi hari ini, agar kami dapat membuka hati kami yang mendengar sapaan-Mu, mendengar sabda-Mu. Semoga kami dapat bersemangat menjalani aktivitas kami. Singkirkanlah rasa takut, khawatir, ataupun perasaan yang menghambat kami bertumbuh. Semoga kami terus memuji dan memuliakan nama-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, antifon pembuka, mari bersujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan, pencipta kita. Dialah gembala kita domba-domba kawanannya. Bacaan dari Kitab Bilangan, bab 20 ayat 1 sampai 13. Pada masa itu, sampailah segenap umat Israel di padang gurun Sin pada bulan pertama. Mereka lalu tinggal di Kades. Di sana Miriam meninggal dunia dan dikuburkan. Sekali peristiwa, tidak ada lagi air minum bagi umat. Maka berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Mereka bertengkar dengan Musa. Katanya, mengapa kami tidak mati binasa pada saat saudara-saudara kami mati di hadapan Tuhan? Mengapa kalian memimpin jemaat Tuhan ke padang gurun? Mengapa kami dan ternak kami harus mati di sini? Mengapa kalian memimpin kami keluar dari Mesir dan membawa kami ke tempat celaka ini? Ini bukan tempat untuk menabur. Tidak ada pohon ara, anggur, dan delima. Bahkan air minum pun tidak ada. Maka pergilah Musa dan Harun meninggalkan umat. Mereka masuk ke kemah pertemuan dan bersujud. Lalu mereka berseru kepada Tuhan, ya Tuhan Allah, dengarkanlah seruan umat-Mu, dan bukalah harta benda-Mu, sumber air hidup, agar mereka dipuaskan, lalu berhenti menggerutu. Maka tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan lalu bersabda kepada Musa, ambillah tongkat-Mu itu, dan bersama dengan Harun, kakakmu, suruhlah umat berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya memberikan air. Maka engkau akan mengeluarkan air bagi mereka dari bukit batu itu dan memberi minum umat beserta ternaknya. Musa lalu mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti diperintahkan Tuhan kepadanya. Sesudah itu Musa dan Harun
mengumpulkan jemaat itu di depan bukit batu. Berkatalah Musa kepada mereka, "Dengarkanlah hai orang durhaka, masakan kami dapat mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Kemudian Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu 2 kali dengan tongkatnya. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan bersabda kepada Musa dan Harun, "Karena kalian tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan orang Israel, maka kalian tidak akan membawa umat ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka." Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kekudusannya di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, "Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati." Pada hari ini kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Marilah kita bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Pada hari ini kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Masuklah, mari kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita. Kita ini umat gembalaannya, serta kawanan dombanya. Pada hari ini kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati seperti di Meriba, seperti waktu berada di masa di padang gurun, ketika nenek moyangmu mencobai dan menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Pada hari ini kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut akan menguasainya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Matius. dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea. Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Jawab Simon Petrus, "Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut takkan menguasainya.
Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitahukan kepada siapapun bahwa dialah Mesias. Sejak itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Tetapi Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Wilson, dari bacaan pertama tadi kita mendengar bahwa di padang gurun Sin orang-orang Israel kehabisan air dan tidak dapat menemukan sumber air. Lalu mereka berbondong-bondong menemui Musa dan Harun, protes. Mengapa hidup mereka susah? Lebih susah ketika bila dibandingkan dengan kehidupan mereka walaupun jadi budak. Tapi mereka masih merasa happy di tanah Mesir. Nah, lalu kemudian dari bacaan Injil suci tadi kita mendengar Matius menggambarkan pengenalan dan pengalaman iman pribadi para murid dengan Yesus guru mereka. Ya. Romo, apa yang hendak Romo bagikan kepada kami? Yang pertama saya bayangin kalau saya jadi Musa dan Harun. Tiba-tiba orang-orang datang, wah kami nggak bisa minum nih gitu. Tapi kan Musa sama Harun itu adalah orang-orang utusan Tuhan. Ya. Yang juga seringkali, ayo bangsa Israel, kita sama-sama yuk memuji Tuhan. Tapi bangsa Israel bisa mengatakan, enggak males capek, kita udah jalan jauh, padang gurun panas, dan seterusnya. Tetapi saat di titik terendah, bangsa Israel memohon pada Musa dan Harun. Ya. Coba, kalau saya jadi Musa dan Harun, bodoh amat lah. Giliran saat-saat butuh kamu cari saya. Giliran saya ngajak kamu untuk memuji Tuhan, untuk berdoa, kamu nggak mau ikut. Ini kan sering terjadi nih dalam kehidupan kita. Apalagi Bapak Ibu yang jadi ketua lingkungan pasti tahu ya. Kalau misalnya, ayo Bapak Ibu kita tugas tatip di gereja misalnya untuk jadi penata umat. Lalu terus kehadirannya yang hadir sedikit. Tapi nanti saatnya minta bantuan untuk Santo Yusuf misalnya. Ada yang kematian, tolongin saya dong gitu, kumpulkan umat lingkungan misalnya. Tapi itu adalah suatu kejadian yang sudah terjadi beribu-ribu tahun lalu. Jadi bukan di tahun 2025 ini aja gitu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, itu kesan pertama yang saya bayangkan. Lalu yang kedua, dalam kitab Bilangan ini yang menjadi inspirasi, ini personal ya bagi saya. Ada yang disebut di bagian akhir. Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kekuasaannya di tengah-tengah mereka. Kalau dalam bacaan waktu saya berdoa ibadat harian tuh. Brevir, Romo. Doa ibadat harian itu kan sering disebut jangan sampai kami itu mengalami kesusahan seperti di Meriba. Nah, betul. Saya baru ngerti nih. Atau minimal menjadi inspirasi bagi kita. Oh, ternyata di Meriba orang-orang Israel itu merasa atau mengalami kesulitan air. Mereka sampai pada titik terendah. Nah, maka saya sering mengatakan pada umat atau pada teman-teman saya yang kadang-kadang mengatakan, kok saya rasanya mau putus asa ya? Saya mau menyerah. Gitu. Apa artinya bagi perjalanan hidup saya? Lalu saya katakan gini, satu, kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang terbatas. Akan sampai pada saatnya tuh kita mentok. Gitu.
Saat udah mentok, mau menyerah, nah saat itulah kita baru melihat, oh selama ini hidup sebelum hari ini, sebelum mentok, ternyata banyak berkat Tuhan ya Betul. gitu. Jadi untuk mengalami berkat Tuhan mungkin ada orang-orang yang perlu mengalami sampai tek mentok dulu, Iya. nah baru titik terendah, baru merasakan ini berkat Tuhan. Misalnya, sampai orang yang biasanya makan warteg biasa aja, Iya. tapi sampai satu pengalaman nggak bisa makan apa-apa, Iya. atau setidaknya hanya bisa makan bubur, Iya. sehingga makan warteg itu sangat nikmat sekali. Nah, maka harus ada pengalaman yang seperti itu. Contoh lagi lebih nyata, anak-anak yang belajar di luar negeri. Iya. Nah, di rumah itu kalau makan nasi atau masakan rumahan dia akan bilang, ah mama masaknya ini terus gitu. Tapi ketika udah di luar, ya mau makan nasi mahal, bisanya beli roti. Ya mau makan nasi seperti di rumah, masaknya ribet. Iya. Maka artinya baru akan mengalami satu pengalaman sebagai berkat Tuhan. Iya. Apa yang dialami sebagai pengalaman sehari-hari, lalu menjadi pengalaman berkat Tuhan. Mereka, orang-orang Israel, biasa minum air. Iya. Ada sungai, Iya. ini dan seterusnya. Itu air itu biasa aja. Tapi Iya. saat pengalaman itu nggak ada air, Iya. mereka merengek-rengek dan Iya. memohon pada Tuhan. Nah, pesannya dua hal yang hari ini atau sebagai pembuka ya, Iya. sebagai permenungan pembuka bagi kita semua, mungkin kita perlu bertanya, apakah ada pengalaman Meriba dalam hidup kita? Tidak harus bertengkar pada Tuhan, tapi pengalaman di titik terendah dalam kehidupan kita. Itu mungkin yang pertama dulu. Baik, perlu dijawab nanti di segmen kedua atau boleh saya lanjutkan? Boleh, lanjut. Nanti saya nambahin lagi. Baik, Romo, tadi kalau pengalaman mata air Meriba, pengalaman di Meriba itu menjadi yang mengingatkan Romo pada pengalaman pribadi. Kalau saya pengalaman ini Romo, Musa yang dibilang kamu tidak boleh masuk, dibilang begitu. Kamu tidak akan membawa umat ini masuk ke negeri yang kau berikan kepada mereka. Nah, yang di ayat, sebentar Romo, ini nggak kelihatan. Di ayat 12 ya Romo. Nah, tetapi Tuhan bersabda kepada Musa dan Harun, iya. Karena kalian tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan orang Israel, maka kalian tidak akan membawa umat ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Betul Romo, saya membayangkan Musa ini sudah begitu lama Romo. Dengan tadi yang Romo sebutkan, ajakan lalu kemudian sampai ini ternyata diprotes. Nah saya khawatir Romo di akhir, saya juga mungkin mengalami hal yang seperti Musa. Nanti di akhir hidup saya, walaupun saya sudah berusaha untuk setia mengikuti Tuhan, nanti mungkin ada satu kejadian yang membuat saya tuh terseret kepada sesuatu yang tidak disukai Tuhan, lalu Tuhan bilang, saya nggak mau lagi, aduh, lalu saya mau kemana gitu Romo. Kalau perenungan saya seperti itu Romo. Iya, yang pertama yang harus kita lihat dan renungkan ya, Bey, dalam pengalaman Musa ini kan Musa tuh punya banyak inspirasi lah kalau kita ngomong Musa. Ya. Kalau misalnya kita lihat, ini kita melihat sifat Allah ya. Sifat Allah yang satu sisi bisa Maha Rahim, melihat umatnya susah dia tolong. Tapi ada juga sifat Allah yang juga bisa menghukum. Ya. Bisa menghukum, bisa juga, ini kan seperti teguran untuk Musa. Gitu. Tapi juga sampai akhir hidupnya kan Musa nggak akan sampai di tanah terjanji. Dan dibilang jangan masuk, ya dia nggak masuk. Gitu. Tetapi dalam inspirasi ini, bagi saya, seringkali pengalaman tongkat Musa itu adalah pengalaman yang sungguh besar. Kan kita selalu dalam kehidupan itu selalu ada yang lebih besar daripada diri sendiri. Pimpinan misalnya. Lalu misalnya ada juga yang berkaitan dengan orang tua. Nah ini kan kalau cerita seperti ini, wah ada satu hal ternyata lalu terus kita nggak bisa melangkah ke jenjang selanjutnya. Nah itu pasti dialami oleh kehidupan kita.
Artinya yang mau dikatakan seperti ini, dalam peristiwa ini, Ya. sebagai manusia kita hanya bisa melakukan yang terbaik. Ya. Selebihnya itu adalah urusan pimpinan kita, urusan Tuhan, Ya. dan juga semuanya aku lakukan ini untuk kebaikan. Ya. Selama punya keyakinan itu, selama punya keyakinan kita melakukan ini demi keselamatan, demi kebaikan, demi kasih Allah, pasti kita akan lebih mudah menjalaninya. Ya. Nah, seringkali bagi saya, yang namanya ketaatan itu bisa menyelamatkan. Ya. Ya, contoh aja, taat pada rambu-rambu lalu lintas, ya itu bisa menyelamatkan. Harusnya kecelakaan enggak, gitu kan? Nah, dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan bekerja itu tentunya akan bisa banyak menolong. Maka pengalaman tongkat Musa, ikut kehendak Tuhan, taat pada kehendak Tuhan, taat pada kehendak pimpinan, itulah merupakan suatu pengalaman rohani. Berat, susah, tapi itu yang harus dijalani. Kita lanjut ke segmen 2 ya. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, selama jeda ini coba Anda jawab pertanyaan yang diajukan Romo Wilson tadi. Apakah pengalaman Meriba dalam hidup Anda? Tetapi juga kemudian jangan lupa pesan Romo, tetap taat, tetap teguh dan percaya kepadanya karena dia sumber keselamatan. Tetaplah bersama kami, setelah jeda kita akan berjumpa kembali. Ya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih bersama kami, Romo Gregorius Wilson PR dan saya Bernadette Esther. Mari kita lanjutkan percakapan rohani kita. Romo Wilson, kalau dari bacaan yang Injil Suci menurut Matius, Matius menggambarkan pengenalan dan pengalaman iman pribadi para murid dengan Yesus guru mereka. Romo, sampai ada pertanyaan, siapakah aku bagi Petrus, bagi murid-murid yang lain? Ya, pertanyaan itu kan nggak ditujukan sama Petrus aja, tapi buat kita semua. Ya mungkin nih khotbah yang seperti ini para romo paroki banyak ya menceritakan soal ini. Setidaknya ini menyangkut pada pengalaman personal. Seberapa dekat kita dengan Yesus. Betul. Petrus itu dibilang orang terdekat, ya dekat. Gitu. Bahkan dia golongan murid-murid yang pertama dipanggil juga. Betul. Tetapi dalam mengikuti Tuhan, nggak semuanya siap. Dan juga kayaknya kalau menceritakan yang baik-baik tuh mudah, yang agung, yang mulia. Apalagi kita baru merayakan pesta penampakan kemuliaan Tuhan. Ya kan? Kemarin Romo, tanggal pesta 6. Yesus menampakkan kemuliaannya. Itu kita mudah, tapi jangan sampai lupa hari ini tuh Tuhan mau mengingatkan. Gereja tuh bagus ya nyusun kalender liturgi gitu. Jadi jangan kamu berhenti pada kemuliaannya gitu. Tetapi untuk sampai pada kemuliaan itu banyak hal yang harus dikorbankan. Ada situasi-situasi sulit bukan membuat kita menjadi putus asa atau menyerah. Tetapi pelan-pelan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, yuk kita panggul salib, kita berjuang sama-sama. Mungkin pesannya yang mau disampaikan dari Yesus secara sederhana seperti itu. Ya Romo, kalau kita tadi membaca dengan teliti, pertama Yesus memuji Petrus karena bagian awal seperti itu di bagian awal. Lalu kemudian menyelentik. Iya. Nggak, kalau yang tadi seperti yang Romo katakan, kalau bagian yang enak ditolak ya Romo. Nah kadang-kadang benar Romo, kerap kali kita sebagai orang Katolik tuh merasa harusnya kita kalau jadi orang Katolik tuh udah nyaman aja karena Yesus sudah menyelamatkan kita, jangan yang ada susah-susah. Iya, tapi kan sifat dasar manusia kan pengen ada di zona nyaman. Betul Romo. Jadi artinya semua tuh mengejar pengen nyaman misalnya. Kalau ada pilihan dalam Transjakarta ya, kita ada pilihan untuk berdiri atau duduk kan, kalau bisa duduk semua pengennya duduk semua gitu kan. Kalau misalnya ada mobil bisa dipakai, enakan kita naik mobil gitu, karena lebih adem daripada naik transportasi umum. Padahal untuk memuliakan Allah dan dalam rangka misalnya tahun depan ya KAJ itu untuk dalam rangka mencintai keutuhan alam ciptaan,
ya kita perlu berjuang untuk memilih yang sulit. Misalnya naik kendaraan umum, agar bumi ini tetap terjaga. Supaya lingkungan ini tidak semakin rusak. Walaupun kadang-kadang kita nanya dalam hati, lah ngapain ya kita begitu? Efeknya apa sih yang kita buat gitu? Tapi dalam hal itu, dalam hati kita, kita telah memuji dan memuliakan Tuhan. Ya. Tindakan kecil sederhana, tetapi membawa pesan dalam hati kita untuk melakukan kebaikan, melakukan kasih kepada seluruh alam ciptaan. Itu poin yang pertama. Jadi kalau misalnya mau melakukan suatu kebaikan, pastinya harus sulit. Ya. Nggak diam di zona nyaman. Ya, Romo tadi juga mengatakan bahwa untuk melakukan kebaikan itu bukan, tentu saja ada pengorbanan dan ada perjuangan yang harus dilakukan ya Romo. Dan itu mau tidak mau harus kita tempuh karena untuk sesuatu yang lebih baik hasilnya. Ya, benar. Untuk sesuatu yang lebih baik. Untuk sesuatu yang menyatakan kemuliaan Tuhan. Ini kan dalam perspektif Kristiani. Ya. Kalau perspektif ekonomi, psikologi, atau ilmu-ilmu pada umumnya akan menuntut pada hasil yang lebih besar. Ya. Pencapaian yang lebih tinggi, target yang digapai lebih banyak gitu kan. Nah, maka dalam perspektif rohani kita harus melihat sebagai satu pengalaman rohani. Yang dimana kita memuliakan nama Tuhan. Nah, kalau kita lihat lagi nih dalam kitab Bilangan maupun bacaan Injil, dua hal dalam perjanjian lama dan perjanjian baru hari ini ingin ditekankan oleh gereja supaya kita kokoh teguh beriman dalam situasi apapun. Mau punya pengalaman seperti itu harus apa? Harus taat. Harus taat. Harus taat karena ketaatan itu menyelamatkan. Nah, kalau Bapak Ibu pasti akan bingung dan mulai berpikir, lah Romo ngomong harus taat, anak saya tuh susah ya, mau taat gitu ya, bilangin dan seterusnya. Maka yang pertama adalah berilah contoh yang terbaik. Yang kedua, ditemani untuk menjadi taat. Ada banyak kesaksian ya, seringkali juga menjadi pengalaman dalam renungan saya. Ada sebuah keluarga mengadopsi anak gitu ya. Lalu terus lama-lama kan ini padahal bukan anak ibu kandungnya gitu. Tapi lama-lama karena ibunya ini seorang Kristiani yang berdoa sampai umur tertentu anak ini akan mengatakan saya mau dibaptis sama kayak ibu saya gitu. Lalu dia mengatakan, saya sebenarnya nggak terlalu seneng sih sama ibu saya galak dan seterusnya. Tapi lama-lama, ngikutin juga sama ibunya, rapi, disiplin. Tapi nggak sadar itu terjadi. Maka artinya di samping ketaatan, ada hati yang mau mendampingi. Dan Tuhan pun seperti itu. Mendampingi murid-muridnya untuk terus taat kepada Allah Bapa di surga. Romo, tadi pertanyaan Yesus kan bisa dikembalikan kepada kita masing-masing. Kita bisa saja ketika ditanya, apa artiku bagimu? Aku ini Yesus. Lalu kemudian dengan berbagai macam jawaban bisa muncul. Tergantung apakah kita juga berdasarkan apa yang kita baca, semua tentang Yesus yang kita baca dari Injil, atau kita mendengar kesaksian dari orang lain tentang Yesus bagi dia, lalu kita mengadopsinya untuk kita. Nah, padahal Romo yang penting adalah sebenarnya pengalaman pribadi kita, pengalaman spiritual kita kepada Yesus yang itu jawabannya pasti akan lebih kena gitu lebih ya Romo. Ya, bagi saya sendiri pengalaman saya mendefinisikan siapa Yesus bagiku itu sangat penting. Bagi saya, Yesus Kristus adalah gembala yang baik
dan murah hati. Seperti motonya Keuskupan Agung Jakarta. Iya. Maka dalam permenungan itu, saya yakin betul bahwa Yesus itu merupakan teladan Iya. dalam pelayanan dan juga dalam kehidupan menggereja. Iya. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, mari kita bertanya dalam batin kita. Semakin dekat dengan Yesus, semakin mudah kita mendefinisikan. Tapi kalau kita nggak pernah bertanya sama sekali dalam hati kita, maka ya kita nggak akan pernah menemukan jawaban. Betul. Iya. Menyembah Yesus ya hanya sebagai dia sebagai panutan dan harus diikuti gitu ya Yes. Romo. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Jawaban apa yang hendak Anda berikan ketika pertanyaan yang Romo Wilson ajukan tadi ditujukan kepada Anda? Siapakah Yesus bagi Anda? Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah berada di penghujung acara. Kita akan mengakhirinya dengan doa penutup dan berkat Allah melalui Romo Wilson. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas berkat-Mu dan secara khusus permenungan pada hari ini yang menuntun kami untuk mendefinisikan siapa Yesus bagi kami. Ya Allah, tuntunlah kami dalam terang Roh Kudus-Mu agar kami dapat menemukan jawaban yang kuat, yang membuat iman kami teguh dan membuat kami bertumbuh. Mungkin hari ini kami belum menemukannya. Mungkin jawabannya juga berbeda dari saat-saat sebelumnya. Tetapi kami yakin bahwa jawaban yang ada hari ini dapat meneguhkan dan menguatkan iman kami. Urapilah kami dengan berkat-Mu ya Tuhan, agar pekerjaan kami Engkau lindungi dan Engkau jaga, dan menjadi berkat bagi seluruh keluarga. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga berkat Allah melimpah untuk kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dengan demikian usai sudah acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Saya Bernadette Esther dan saya Romo Gregorius Wilson. Kami berdua pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa pada acara Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Salam. Selamat beraktivitas. Terima kasih Romo. Terima kasih.